profil pelajar Pancasila Rahmatan lil Alamin atau P5. Nah, P5 kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup berkelanjutan. Ada yang tahu gaya hidup berkelanjutan itu apa? Bisa? Misalnya apa? Misalnya, nah kita bahas tentang apa yang sampah. Ada yang tahu sampah itu bisa didaur ulang kembali? Bisa. Sampah yang jenis apa? Tahu? Lebih lengkapnya kita lihat video dulu ya. Video tentang sampah. Di sini ada, kita lihat dulu sama-sama ya videonya. Nah di sini kita dampak buruk membuang sampah sembarangan. Kita lihat. Dilihat dan dengarkan baik-baik ya, disimak videonya. Dampak buruk membuang sampah sembarangan. Sebelum masuk ke topik utama kita, teman-teman semua jangan lupa support channel kami dengan channel yaitu TK Tuan. Halo sobat TK Tuan, kembali lagi bersama kami di channel yaitu TK Tuan. Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang dampak terburuk yang dihasilkan dari membuang sampah sembarangan. Sebelum itu, dikutip dari mmc.go.id, sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia loh. Tidak hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Ketahuilah, membuang sampah sembarangan merupakan hal yang sering kita lakukan ya. Padahal kita tahu tidak jauh dari tempat itu ada tempat sampah. Dan perlu diketahui lagi nih, sampah yang di pinggir jalan itu lebih banyak loh ternyata daripada sampah yang ada di tempat sampah sebenarnya. Oke, berhenti sampai sini dulu. Ini sampah yang terdapat di mana? Di pinggir jalan. Itu lebih banyak daripada sampah yang berada di tempat sampah. Kalau begitu artinya banyak yang buang sampah secara sembarangan. Bisa di lingkungan kita di sekolah masih ada nggak kira-kira yang terdapat sampah yang berceceran di luar tempat sampah? Masih banyak. Masih menjumpai nggak sampah yang dibuang? Sampah yang terdapat di sembarangan tempat. Tidak di tempat sampah loh ya, tapi di sekeliling di sekolah kita. Masih ada. Bukan berarti kalian sudah menerapkan hidup bersih, artinya membuang sampah pada tempatnya. Akibatnya membuang sampah sembarangan tentu saja mengakibatkan kerugian yang tidak biasa dan tidak boleh dianggap remeh ya teman-teman. Kemudian dikutip dari tempo.co, ternyata masih banyak loh dari masyarakat Indonesia yang memiliki kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan. Padahal perlu diketahui nih, mengotori lingkungan itu memiliki banyak dampak buruk loh yang berpengaruh pada kesehatan manusia, mulai dari demam berdarah, hepatitis A, hingga cacingan. Dan itu semua hanyalah beberapa contoh penyakit yang bisa timbul akibat kebiasaan buruk ini. Sahabat TK Tuan, dalam skala yang lebih besar, sampah yang sering kita buang sembarangan ternyata bisa menumpuk loh di saluran air maupun sungai dan bahkan bisa berujung mengotori laut. Ketahuilah, jutaan ton sampah yang mengambang di laut saat ini telah mengancam keselamatan biota laut, termasuk berbagai jenis ikan yang sering dikonsumsi manusia. Dan apabila terus dibiarkan, kondisi ini bisa mengancam salah satu sumber pangan manusia. Sampah yang dihasilkan dari rumah atau individu umumnya bisa dibagi menjadi sampah organik atau anorganik ya. Ya, sampah terbagi menjadi dua. Apa Mas Izul? Sampah organik dan sampah anorganik. Ada yang bisa membedakan? Kenapa organik itu yang seperti apa, anorganik itu seperti apa? Bisa? Coba katakan yang bisa. Organik itu yang apa? Anorganik yang apa? Itu gambarnya sudah terlihat loh ya. Organik itu sampah. Iya, angkat tangannya Mas Abi.
Adapun pengertian sampah organik adalah sampah yang dapat terurai dan berasal dari bahan-bahan yang bisa membusuk seperti sisa makanan, kulit buah, dan batang sayur-sayuran. Sementara Ya, kata kuncinya organik itu adalah sampah yang terdapat terurai. Terurai itu artinya dia akan mengurai sendiri. Kalau plastik itu tidak bisa. Jadi yang bisa terurai ini contohnya ini sisa makanan, ada sayuran, ada lagi nih di gambar itu ada kulit pisang itu. sampah organik adalah sampah yang tidak dapat terurai, tetapi umumnya bisa didaur ulang, seperti yang terbuat dari plastik dan kaleng. Sahabat TK21, jika dibuang sembarangan sampah organik maupun sampah anorganik itu bisa menjadi tempat bakteri dan bahkan bisa menjadi tempat tumbuh suburnya parasit. Dan sampah-sampah ini juga akan mengundang berbagai binatang yang bisa menjadi vektor atau pembawa penyakit, yaitu seperti tikus, kecoa, dan nyamuk. Sahabat TK21, sampah yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia ternyata bisa melalui dua cara loh, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Mau tahu bagaimana prosesnya? Yuk kita simak videonya terus, jangan di skip ya. Penularan secara langsung. Sahabat TK21, sampah yang dibuang sembarangan bisa saja disentuh orang lain ya. Contohnya saat ada anggota badan yang bersentuhan dengan sampah, itulah bakteri atau kuman dan parasit akan berpindah ke tubuh sehingga menyebabkan berbagai penyakit. Oke, next itu ya videonya. Kira-kira kita identifikasi sama-sama ya. Kalian silakan mengidentifikasi bersama-sama apa dampak buruk bila sampah itu dibuang secara sembarangan. Ada yang bisa menyebutkan dampak buruk dari sampah yang dibuang sembarangan, misalnya di selokan, di apa itu namanya, di sungai, terus di mana lagi, di laut. Itu dampak buruknya apa? Yang bisa mengidentifikasi dari dampak buruknya? Ya, Mas Anggit. akan terjadi banjir Ya. Kenapa banjir? karena sampahnya tertumpuk. Sampahnya tertumpuk, jadi aliran airnya tidak bisa lancar. Ya, itu bisa menyebabkan air menjadi meluap, menggenang, dan terjadilah banjir. Biasanya terdapat di daerah mana itu? Terdapat di banjir itu bisa terjadi di daerah yang banyak sampahnya. Kalau di sini pernah menjumpai banjir? Mungkin salah satunya dari selain kan biasanya hujan seperti itu, tapi yang paling faktor utama itu sampah yang bisa menyebabkan banjir. Nah, ini ada video tentang pembuangan sampah. Kita akan melihatkan video tentang pembuangan sampah yang terjadi di sungai, terjadi di kawasan. Bumi yang kita huni, bernafas, beraktivitas, hingga tertawa yang harus dijaga, tak dikotori. Kurangi pilar dan oleh sampah kita, bumi bersih. Lakukan
tadi perwakilan dari kelompok 3 sudah menyebutkan sampah dan sampah organik. Ada sayur busuk, buah busuk, kotoran hewan, daun kering, dan sisa makanan. Sampah anorganik kantong kresek, botol bekas, sedotan plastik, bulu jajan, dan styrofoam. Alhamdulillah semuanya sudah bisa membedakan antara organik dan anorganik. Oke, selanjutnya tugas selanjutnya yaitu kalian akan membuat karya dari sampah. Ini ada apa tadi sampah yang bisa didaur ulang katanya? Plastik. Ini Bapak sudah ada plastik bekas jajanan ini, plastik bekas makanan snack ya. Ini Bapak bagi per kelompok. Ini Bapak akan menunjukkan karya kaligrafi dari sampah plastik. Ini tak kasih tahu gambar kaligrafi lafaz Allah dan lafaz Rasulullah. Ini berasal dari plastik, bungkus plastik kalian itu, jajan kalian. Kalian bisa buat seperti ini? Bisa. Oke, kita lakukan buat karya dari sampah plastik ini. Guntingnya ini. Siapa? Ya boleh seperti Mas Abi ini ya, jadi nggak harus kecil-kecil, besar-besar boleh. Penting sama topi yang muslim-muslimnya itu ya. Caranya dilem dulu. Nih Mas Abi, itu dilem dulu. Nggak harus di ini dulu, nggak apa-apa. Besar-besar nggak apa-apa, yang penting bisa menutupi yang putih-putihnya itu. Ya, pokoknya kerja sama biar selesai ya. Awas, awas. Awas, sudah. Buat tutup nih. Sudah selesai? Iya. Tiga pasti sama. Ini masih ada tiga nggak sih? Jadinya jam nyala ya. Betul,
banjir karena bisa menutupi saluran air dan menyumbat air dan membuat air tergenang menyebabkan banjir. Oke, itu yang bisa kita ambil hari ini, bahwa sampah itu tidak hanya kita buang, tapi bisa kita manfaatkan menjadi sebuah karya seperti ini contohnya. Oke, itu saja.